menyeretku ke dalam neraka. Yunxian, maukah kau menikah denganku? Di kehidupan masa laluku, aku dibawa kembali oleh keluarga Lu. Aku melakukannya. Shen Qingyao lah yang selalu membimbingku, menemaniku, dan dialah yang melamarku. Menjanjikan kebahagiaan untukku. Namun dalam sekejap mata, Shen Qingyao mendahului Lui. Menyalakan lentera langit untuk memenangkan malam pernikahan Lu Xianhe. Mereka berdua menghabiskan malam bersama. Dan aku menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Keesokan harinya, Lu Xianhe tiba-tiba menghilang. Semua orang yakin bahwa akulah yang mengusirnya. Shen Qingyao, apa yang sedang kau lakukan? Ayo pergi. Mari kita pindah lokasi. The film was translated and Shen narrated Qingyao by M. memelihara Media. sekumpulan pemeran pengganti Lu Xianhe. Dia dan aku menjadi orang asing. Mulai hari ini, renyahlah dari keluarga Lu. Loli mengambil alih kekuasaan dan mengusirku dari keluarga Lu. Belakangan, Lu Xianhe mendalangi penculikan untuk memaksa mereka memilih. Kau hanya bisa memilih satu. Lui Xianhe. Lui Xianhe. Kakakku melikuidasi semua aset. Semuanya demi Lu Xianhe. Yunxian. Di kehidupan ini, kita impas. Di kehidupan selanjutnya, aku harap kau bisa melepaskan Shenshan. Di kehidupan ini, tepat seperti yang mereka inginkan, aku dan mereka tidak akan memiliki ikatan lagi. Bagaimana ini mungkin? Kakak, dengarkan aku semuanya. Antara Qingyao dan aku, tidak ada apa-apa. Apa yang perlu dijelaskan? Siapapun yang melihat, bisa melihat bahwa kita benar-benar tidak bersalah. Jadi, jika kau mencoba menggunakan kejadian ini untuk memaksa Shenshan pergi atau menyebabkannya mendapat masalah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Seperti dugaanku, mereka semua telah terlahir kembali. Sempurna. Setiap hutang dari kehidupan masa lalu dan sekarang akan kita selesaikan bersama di kehidupan ini. Mengusir siapa? Tunanganku. Melalang malam pertama adikku. Kakak kandungku. Saat dia melihatku, langsung penuh dengan tuduhan dan pertanyaan. The film was Sepertinya, translated and yang diusir narrated itu by M. Media. adalah aku bukan. Tapi bukankah kau yang dengan jahat memfitnah Shenshan dan Shen Qingyao? Aku tidak berbuat salah padamu soal itu, bukan? Lu Xianhe melakukan hal seperti ini. Dan aku bahkan tidak boleh bicara dalam kemarahan begitu. Lalu atas apa yang akan kulakukan selanjutnya? Bagaimana kau akan menghadapinya? Apalagi yang kau inginkan? Lu Yunxian, aku sudah memperingatkanmu. Sebaiknya kau berhenti sekarang juga. Baiklah. Kalau begitu batalkan pertunangannya. Mustahil. Kejadian hari ini sudah terlanjur heboh. Jika kita membatalkan pertunangan sekarang, apa yang akan terjadi dengan reputasi Shenshan? Apakah kau ingin dia hidup seperti itu di masa depan? Lalu, bagaimana kau mengharapkanku untuk hidup? Cukup. Bagaimana bisa kau membandingkan dirimu dengan Shenshan? Benar sekali Yunxian. Pernikahanmu tinggal 3 hari lagi. Jangan bertindak karena dendam. Bagaimanapun aku tidak akan setuju. Kakak, Qingyao sangat menyukaimu. Kau pasti sangat bahagiakan. Aku tahu, kau marah saat melihatku. Jangan repot-repot. Aku akan menghilang dengan sendirinya. Ini sungguh menjijikan. Karena kau tidak membiarkanku hidup tenang, maka takkan ada yang tenang. Dalam kehidupan ini, ikan mungkin tidak harus mati, tetapi jaringnya pasti akan robek. Kamu pasti tunangan Shenshan kan? Halo? Aku adalah calon tunanganmu. Semua orang di ibu kota tahu bahwa putra satu-satunya keluarga Wen Wenchou adalah orang yang lemah dan penyakitan. Oleh karena itu, meskipun Wenchou unggul dalam penampilan, latar belakang keluarga, dan kekayaan, Lu Xianhe
tetap sangat menolak pernikahan ini. Bahkan sampai melarikan diri dan menghilang selama 10 tahun. Aku masih ingat, pertama kali aku bertemu dengannya. Itu terjadi di kehidupan masa laluku. Setelah Lucien He menghilang, keluarga Wen datang untuk menanyakan situasinya. Saat itu, Shen Qinyao, karena kepergian Lucien He, menaruh dendam padaku. Pernikahan kami berada di ambang kehancuran. Jika kau terus membuat kehebohan, kita akan segera bercerai. Baiklah, kalau begitu sesuai keinginanmu, mari kita bercerai. Oke, aku akan mengambil dokumennya sekarang juga. Ayo kita segera bercerai. Tentu saja, perceraian terakhir. Juga karena Shen Qinyao mengingkari janjinya dan tidak menindaklanjutinya. Dan dalam perjalananku untuk mengonfrontasi Shen Qinyao, aku diculik oleh orang-orang suruhan Lucien He dan mati secara tragis. Dalam kehidupan ini, daripada terus terlibat dengan Shen Qinyao, lebih baik aku menikah dengan keluarga Wen. Bahkan jika itu berarti hidup seperti janda, itu lebih baik daripada mati sia-sia. Yunjang anak ini sepertinya cukup sopan. Seperti adikmu itu tidak tahu malu. Itu benar-benar akan sangat mengerikan. Nyonya Wen, maksudmu dengan itu? Lihat saja sendiri, dan kamu akan tahu. Ini tidak mungkin. Pasti itu ulah para paparazzi yang sengaja menyebarkan rumor. Itu bukan paparazzi. Aku sendiri yang mengambil foto-foto itu. Yunzheng, ini menyangkut reputasi adikmu. Jangan bicara omong kosong. Reputasinya adalah reputasi. Tapi reputasiku bisa diinjak-injak begitu saja. Kau. Cukup. Kalian bisa mendiskusikan urusan keluarga kalian secara pribadi The nanti. film was Sekarang, translated aku and ingin sebuah narrated solusi. by M Media. Nyonya Wen, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Zhenjian memang selalu keras kepala. Begitu dia kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Jeti, memang tidak ada cara lain lagi ya. Namun aku punya solusi. Ini bisa membungkam dunia luar dan juga mempertahankan kemitraan tiga pihak. Solusi apa? Tukar pengantinnya. Yunzheng, apakah kamu benar-benar bersedia menggantikan posisi adikmu dan menikah dengan keluarga Wen? Memikirkan bahwa dulu, demi menikahi Shen Qinyao, gadis ini menentang perintahku. Untuk pertama kalinya, dia bahkan mengancam akan bunuh diri. Bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan untuk menikahi Shen Qinyao? Tentu saja tidak. Ibu, bagaimana ibu bisa menyebutnya menggantikannya? Aku selalu ingin bersama Wen Chou. Anak yang baik, mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Jika ada yang berani merundungmu lagi, katakan saja padaku. Kalau begitu, mari kita tetapkan 3 hari dari sekarang. Aku ingin segera menikah dengan keluarga Wen dan bersama Wen Chou. Oke. Di kehidupan masa laluku juga, meskipun itu adalah pertama kalinya, aku bertemu Wen Chou. Dia memberiku rasa nyaman dan keakraban. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Aku punya adik lagi sekarang. Di masa depan, jika kau tidak bahagia, temui aku. Aku akan menemanimu. Itu semua sampah. Yunxian, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau merajuk lagi? Shenxian dan aku adalah The film teman was masa kecil. translated Tidak mungkin and bagiku narrated untuk hanya by M melihatnya Media. menempuh jalan yang salah. Sebagai kakak Shenxian, kenapa kau selalu mempersulitnya? Baik. Sekarang, bisakah kau pergi? Lu Yunsang kau. Apakah kamu benar-benar akan menikah ke sana? Dengan membawa sedikit barang saja. Memang sedikit sepi. Tapi dibandingkan dengan kehidupan masa laluku, saat aku diusir dari rumah, ini jauh lebih baik.
Tidak apa-apa, Bibi. Keluarga Shen tidak akan kekurangan barang-barang Yunxian. Simpan lebih banyak untuk Shen. Pergilah ke keluarga Wen. Ibu, gaun pengantin ini jelas milikku. Kenapa aku harus memberikannya kepada kakakku, Zhenjian? Masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kakakmulah yang... Ibu, aku tahu ibu mengkhawatirkan kakakku karena telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun pergi. Tapi aku juga anak ibu. Lagi pula, kakak, aku sudah punya gaun pengantin yang disiapkan oleh kakak Qinyo untukku seharga jutaan. Kenapa kau harus bersikeras merebut milikku? Meskipun aku merebut gaun pengantin darimu. Lalu kenapa? Apa ini pertama kalinya kau mencuri dariku? Yunxian, jika kau menyukai gaya gaun pengantin ini, kau bisa saja mengatakannya padaku. Aku bisa membelikanmu yang lebih baik. Kau tidak boleh mengambilnya dari Shen. Katakan padanya bahwa apapun yang disukai Lu Xianhai pada akhirnya akan tetap menjadi milik Lu Xianhai, bukan? Niat baikmu sebaiknya kau simpan untuk Lu Xianhai saja. Tapi gaun pengantin ini, aku harus memilikinya. Apa maksudmu dengan itu? Sebenarnya, Yunzeng, dia sudah berjanji. Yunxian, Lu Yunxian, jangan menguji kesabaranku. Apa yang sedang kau lakukan? Kau seharusnya bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan. Lu Yunxian, aku menyarankanmu untuk segera mengembalikan saham itu kepada Shen. Jika tidak, aku tidak akan lagi menganggapmu sebagai adikku. Saham-saham itu, kakak, ayah mengalihkan sahamku, semuanya kepadamu. Rubah tua Lu Xingnan itu, dia memberitahu Luli tentang hal ini lebih dulu, semata-mata untuk memaksaku agar memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Saat itu, aku tidak akan punya ruang untuk menyesal. Sahammu, itu jelas milikku sejak awal. Jika kau ingin hubungan kita benar-benar berakhir, baiklah. Mari kita buat lebih tuntas. Saham grup lo, status nona lu, dan bahkan nama Lu Xianhai selalu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Dan kau hanyalah putri dari seorang pedagang manusia. Kalian semua adalah kaki tangan. Kakak, apa kau baik-baik saja? Lu Yunjiang, kalau kau punya nyali hadapi aku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Lu Yunjiang, apa kau sudah gila? Apa kau harus menghancurkan keluarga ini berkeping-keping agar kau puas? Tadi saat aku dipukuli oleh Luli, dia tidak menunjukkan kemarahan yang begitu benar. Keluarga. Aku sudah lama tidak memiliki keluarga. Penderitaan yang kualami selama bertahun-tahun ini hanyalah bunganya. Kau hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus memberi pelajaran yang pantas untukmu. Urusan keluargamu, aku seharusnya tidak ikut campur. Tapi Lu Yunzeng bagaimanapun juga adalah tunanganku. Aku memiliki kewajiban untuk melindunginya. Mengenai Shen. Zhenjian, Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu nanti. nanti. Tidak akan ada nanti. Aku tahu. Kau masih marah tentang pelelangan itu. Tapi sekarang setelah kau membuat kehebohan dan melampiaskan kemarahanmu, pastinya sekarang kau harus mengembalikan sahamnya kepada Shen. Aku tahu kau tidak bersikap baik karena ketulusan hatimu, Shen Qinyao. Apa yang membuatmu berpikir bahwa hanya karena kau membantuku, aku akan menyerahkan saham itu begitu saja padamu? Jika kau menginginkan saham, aku bisa memberikanmu The film was saham grup Shen. translated and Kenapa kau harus narrated by bersikeras M-Media. merebutnya dari Shen? Aku bilang, itu selalu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Lu Yunxiang, mengapa kau mulai bertindak begitu tidak masuk akal? Tiga hari lagi, setelah kau menikah ke keluarga Wen, kamu akhirnya akan bebas. Apa yang dilakukan Lu Yunsen akhir-akhir ini? Nomor telepon dan media sosialnya diblokir atau dihapus. Selama 2 hari terakhir dia mengurung diri di dalam kamarnya. Bahkan pengasuh yang mengantarkan makanan tidak bisa menemuinya. Kurasa dia masih marah. Lu Yunxiang, The aku film memberimu was satu kesempatan. translated and Tambahkan aku narrated kembali. by M.
Aku sudah melihat muslihat kecilmu. Jika kau punya nyali, maka seumur hidupmu. Jangan pernah tambahkan aku kembali. Baiklah, aku tidak akan. Lagi pula hanya tersisa 1 hari, sampai hari pernikahan. Di kehidupan ini, aku tidak percaya bahwa saat hari itu tiba, dia masih akan menyimpan dendam padaku. Di kehidupan ini, aku tidak hanya menghindari segelas anggur yang dibubuhi obat oleh seseorang, dan menghindari tidur dengan Loi Shenhei, tetapi aku juga berusaha keras untuk mengatur pernikahan sesuai dengan keinginannya. Apa sebenarnya yang dia miliki? Apa yang membuatnya tidak puas? Xi Yuxin, ini adalah 2 gaun pengantin yang Anda minta untuk saya siapkan. Sesuai instruksi Anda, gaun-gaun itu dibuat oleh para perajin terbaik, menggunakan bahan-bahan pilihan. Yang satu ini bertahtakan permata dan disulam dengan naga serta burung phoenix adalah untuk Yunxian. Yang ini dihiasi mutiara adalah yang kujanjikan pada Shenshan. Kau bisa mengambil keduanya sekaligus. Tidak apa-apa. Begitu kalian menikah, semuanya akan berjalan dengan semestinya. Gaun itu sangat cantik. Yang mutiara ini, dia membuatnya khusus untukmu. Apakah kau senang sekarang? Tapi aku lebih suka yang itu. Aku ingin memakai yang itu. Tapi, Tidak apa-apa. Nanti pada waktunya, aku akan bicara dengan Qin Yao. Gaun pengantin Yunzheng akan segera kukirimkan. Lanjutkan saja kesibukanmu. itu benar. Lagi pula Shen Qin Yao tidak akan pernah menolak permintaan Shenzhen. Selama Shenzhen bahagia, itu saja yang penting. Cukup, lagi pula kakakmu sudah berjanji pada ayahmu. Sekarang tunggulah sampai pernikahan tiba. Hari ini, akhirnya telah tiba. Yunxian, di kehidupan ini, kita pasti akan hidup lebih baik. Yunzheng, dalam kehidupan ini, kamu pasti akan hidup lebih baik. Mengapa sepertinya? Aku melihat Yunxian mengenakan gaun pengantin Shenzhen. Pasti mataku yang menipuku. Yunxian sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menikahi orang yang lemah dan penyakitan itu? Mulai sekarang, kalian semua adalah satu keluarga. Suami istri harus hidup rukun dan saling menjaga. Sekarang setelah kau menikah, meskipun kakakmu merasa berat hati, aku harus melepaskanmu. Aku percaya bahwa kau pasti akan bahagia. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kau akan selalu menjadi adikku. Mengenai Yunxian, aku harap kau bisa bersikap bijak dan berhenti bersikap keras kepala. Apa yang salah dengan Shenzhen? Cukup. Bukannya kita tidak akan bertemu lagi. Sudah saatnya. Kalian berdua harus segera pergi. Mengapa? Mengapa aku merasa begitu gelisah? Seolah-olah seseorang telah mengukir sebagian diriku. Aku merasa begitu hampa. Shen Qin Yao. Dalam kehidupan ini, kau akhirnya mendapatkan keinginanmu. The film was translated and narrated by M Media. Istriku. Di kehidupan ini,
Aku pasti akan membuatmu bahagia. Aku berjanji. Kenapa bisa kau? Ini kesalahan. Pasti ada yang salah. Kak Qin Yao, bagaimana mungkin ada kesalahan? Orang yang kau nikahi, seharusnya selalu aku. Orang yang kunikahi seharusnya adalah Yunxian. Ikut aku ke keluarga Wen sekarang. Kita akan selesaikan masalah ini. Jika kita pergi sekarang, posisimu masih bisa dikembalikan. Belum terlambat. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Lo Yunxiang sudah berjanji pada orang tuaku bahwa dia akan menggantikanku dan menikahi Wen Chou. Orang yang dinikahinya adalah aku. Mustahil. Yunxiang sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia setuju untuk bertukar tempat denganmu? Untuk menikahi orang yang lemah dan penyakitan itu? Siapa yang tahu? Mungkin kakakku tidak pernah benar-benar mencintaimu sedalam itu. Semua ini hanyalah sandiwara. Kau berbohong. Kak Qin Yao, kau menyakitiku. Kak Qin Yao, aku tahu kau sangat kesal sekarang. Aku juga baru saja mengetahuinya. Aku tidak percaya kakakku begitu mata duitan. Dia meninggalkanmu demi harta keluarga Wen. Lagi pula, kita selalu menjadi teman masa kecil yang tumbuh bersama. Jika bukan karena kakakku yang menggodamu untuk menikahinya, seharusnya akulah orangnya. Tidak. Aku akan pergi ke keluarga Wen sekarang untuk meluruskan semuanya dengan Yunxian. Kak Qin Yao, jangan salahkan aku. Semua yang kulakukan adalah karena aku terlalu mencintaimu. Yunxian, kenapa? Ini adalah bagian sahamku di grup lo. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Dengan fondasi grup Wen yang berusia seabad, aku rasa bagian kecil ini bahkan tidak akan menarik perhatiannya. Tapi, ini satu-satunya kartu tawaranku. Aku tahu, kau pasti memandang rendah apapun yang berasal dari keluarga lo. Namun, jika investasi kecil bisa memberi keuntungan besar dan mengakuisisi seluruh grup lo, itu akan sangat membantu grup Wen. Aku minta maaf. Aku tidak ingin bekerja sama. Kau, Yunsul, jangan bicarakan ini malam ini ya. Lihat. Betapa indahnya cahaya bulan di luar sana. itu terdengar seperti janji manis yang mustahil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika aku tidak memiliki dukungan keluarga Wen, bagaimana aku bisa membalas dendam pada keluarga lu? Yunsul, kau benar-benar sangat menarik. Hujan turun sangat deras. Aku bertanya-tanya keluhan apa yang diderita langit The film was hingga membuatnya translated menangis and begitu pilu. narrated by Langit M tidak ada. Media. Bagaimana mungkin ia bisa menangis? Mereka tidak hanya menangis, mereka bahkan mengamuk. Anak baik, jangan takut. Lihatlah, temperamen yang luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Lo Yunjang, di luar hujan. Kenapa kau tidak pulang? Lu Yunsam, Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Yunsul, akhirnya kau ingat.
Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor bahwa Wen Chou impoten? Ibu, selamat pagi. Kemarilah duduklah. Mengapa kau tidak tidur lebih lama lagi? Tidak apa-apa. Aku akan kembali tidur setelah makan. Sama saja. Coba lihat apakah ada makanan yang kau suka. Jika tidak ada, aku akan minta dapur segera memasakkannya untukmu. Tidak perlu ibu. Di sini sudah banyak. Makanlah lebih banyak. Kau perlu memulihkan tenagamu. Ini isinya daging semua. Terlalu berminyak. Ini, cobalah sup ini. Aku memasaknya khusus untukmu. Resep ini, bahkan Wen Chou belum pernah mencicipinya. Terima kasih ibu. Jadi seperti ini rasanya diperhatikan. Perasaan yang seperti itu. Namun, bukankah ini sedikit terlalu berlebihan? Setelah kita selesai makan, istirahatlah yang cukup. Sore ini, aku akan membawamu ke grup Wen agar kau bisa mulai mengenal bisnis keluarga kita. Aku pergi ke grup Wen, benar. Bukankah kau dulu belajar keuangan dan manajemen saat di universitas? Lagi pula, kesehatan Wen Chou buruk. Dan usiaku pun sudah tidak muda lagi. Pada akhirnya grup Wen harus diserahkan kepadamu. Apapun yang ingin kau lakukan di masa depan, aku akan mendukungmu. Ini adalah mengenai apa yang kau katakan tentang tidak bekerja sama. Hidup ini sungguh aneh. Kerabat yang mati-matian ku coba senangkan, bahkan tidak sebanding dengan beberapa orang asing di depanku ini, yang baru beberapa kali kutemui. Perhatian yang disebut-sebut itu, kepercayaan dan kasih sayang. Ternyata, aku tidak perlu merendahkan diri dan mengemis untuk mendapatkannya. Aku tentu tidak akan mengecewakanmu jika ada masalah. Anak manis, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Kita akan menyelesaikannya bersama. Nyonya Tuan Muda, Nyonya Muda. Ada seorang pria yang membuat keributan di luar, memaksa masuk untuk mencari seseorang. Lu Yunxiang, keluarlah. Lu Yunxiang, keluarlah. Lu Yunxiang, keluarlah. Pulanglah bersamaku. Yunxiang, lepaskan. Yunxiang, cepat, kita pulang sekarang juga. Ini adalah rumahku. Lagi pula, kau adalah pria yang sudah menikah. Seorang wanita yang sudah menikah. Kau ingin membawaku pergi kemana? Yunxiang, jangan katakan kata-kata marah seperti itu lagi. Oke, kembali ke keluarga lu bersamaku sekarang. Mari kita perjelas semuanya. Perbaiki kesalahan. Semuanya sudah diperjelas. Seharusnya itu aku. Pada hari pelangan itu, aku sudah menegaskan posisiku. Kita telah membatalkan pertunangan. Lagi pula, Wen Chou dan aku, pernikahan itu telah disempurnakan. Apa yang bisa dikatakan sekarang? Sudah terlambat. Aku tidak peduli. Aku tahu kau dipaksa oleh keluarga Wen. Ikut saja denganku sekarang. Kau masih istriku. Tapi aku peduli. Kau sudah kotor. Apalagi yang kau inginkan dariku? Aku melakukannya untukmu. Dan aku sudah mengalah begitu banyak. Apalagi yang kau inginkan dariku? Kompromi. Demi aku, The film was translated jadi, and narrated kau melelang by malam Emilia. pertamamu dari Lu Xianhe. Karena Lu Xianhe dan kau membuatku terus-menerus mengalah. Apapun yang terjadi, kau selalu teguh berdiri di pihaknya. Bahkan jika itu berarti menyakitiku. Menyakitiku, bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Itu semua demi aku, bukan? Kau. Apakah itu kau? Ya. Aku juga telah terlahir kembali. Setelah aku menikahimu. Bagaimana akhirnya? Kau tidak lupakan? Kemari. Olu. Ingatlah baik-baik. Hanya satu yang bisa dipilih di antara mereka berdua. Kakak, Kak Chin Yao. Kalian tolong selamatkan dia. Lagi pula setelah kembali, aku juga harus menikahi pria penyakitan itu. Aku lebih baik mati. Apa yang kau cehkan? Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan. Mereka berada di pihak yang sama. Selamatkan aku. Lu Yunxiang, kau benar-benar tidak tahu malu. Demi dirimu sendiri. Dan memfitnah Lu Zhenhe seperti ini. Qin Yao, sekali saja. Pilih aku sekali saja. Boleh. Aku memohon padamu. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Tersisa 3 detik, pilih satu. 3.
2, 1. Lui Shenhe. Lui Shenhe. Kak Qin Yao, Serahkan hidupmu. Yunxian. Saat itu aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Namun aku tidak tahu bahwa kau tiba-tiba. kesalahanku. Jadi ini salahku. Aku terlalu impulsif. Aku tidak mempercayaimu. Akulah yang menyebabkan kehancuranku sendiri. Aku pantas mendapatkannya. Apa kau puas? Xiao Shen, tolong tinggalkan tempat ini. Jauhi dia. Yunxian. Wen Chou, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Shen Qin Yao, apa kau sudah cukup membuat keributan? Jika terjadi sesuatu pada Wen Chou, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku juga terluka. Dan aku bahkan tidak menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Jelas dia sendiri yang melakukannya. Apa kau sudah cukup membuat keributan? Sampai kapan kau akan terus seperti ini? Lagi pula, kau dan Wen Chou, bagaimana bisa kau membandingkan diri dengannya? Jadi, jika kau mencoba menggunakan kejadian ini untuk mengusir Shenshan, atau jika terjadi sesuatu pada Shenshan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Peristiwa hari ini sudah menimbulkan kehebohan. Jika kita membatalkan pertunangan sekarang, apa yang akan terjadi dengan reputasi Shenshan? Apakah kau ingin dia? Lalu bagaimana aku harus hidup? Cukup. Kau dan Shenshan, bagaimana bisa dibandingkan? Yunxian, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak mengabaikanmu. Aku seharusnya tidak bersikap kasar padamu. Aku benar-benar tidak tahu. Kau akan merasa begitu sakit saat Shenshan menghilang sebelumnya. Dan dikulik. Aku benar-benar mengira sesuatu telah terjadi padanya. Itulah sebabnya aku. Sudah kubilang padamu, semuanya adalah skenarionya sendiri. Dia hanya disembunyikan oleh keluarga lu. Tapi sudah kubilang, kau tetap tidak akan mempercayaiku. Yunxian. Yunxian, jangan pergi. Selama kau memberiku satu kesempatan lagi, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan melakukan apa saja. Ya, asalkan kau memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Yunsun, aku merasa sedikit tidak sehat. Kalau begitu ayo pergi. Yunxian. Yunxian. Yunxian, jangan pergi. Yunxian. Bagaimana perasaanmu? Apa kau merasa lebih baik? Haruskah aku memanggil dokter keluarga? Aku baik-baik saja. Jangan pergi. Apakah kau masih mencintai Shen Qin Yao? Apakah kau akan menceraikanku? Aku tidak ingin membohongimu. Tapi, Aku sama sekali tidak akan menceraikanmu. Setidaknya selama aku masih hidup. Saat aku sudah tiada. kau bahkan tidak mendengarkan sampai akhir kalimat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tadi bilang bahwa aku sama sekali tidak mencintainya lagi. Itu bagus. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Karena kita akan bahagia, maka hal-hal menjijikan itu harus segera diselesaikan. Selama beberapa tahun terakhir, termasuk penawaran dan sumber pasokan. Mohon luangkan waktu untuk mengaturnya. Koordinasikan dengan departemen bisnis sesuai dengan harga dariku. Bukti itu, apa kalian semua sudah memverifikasinya? Ya. Aku ingin melaporkan grup lo. Dua dokumen ini, satu untuk Departemen Keuangan, satu untuk Departemen Pemasaran. Dan, kalian semua harus bersiap-siap juga. Dalam beberapa hari ke depan, grup lo pasti akan membuang saham dalam Film jumlah was besar. translated Kumpulkan and setiap bagiannya narrated untukku. by M Media. Pertunjukannya akhirnya akan segera dimulai. Tidak apa-apa. Saat itu, Yun Sang hanya sedang terlalu marah. Asalkan aku meminta maaf dengan sungguh-sungguh padanya dan menunjukkan ketulusanku, aku pasti akan berhasil. Aku tahu, Yun Sang masih mencintaiku.
Yunxian, aku. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kita sudah sepakat bahwa kau akan tinggal di rumah dan memulihkan diri? Kau tidak perlu datang menjemputku. Menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, lebih efektif daripada pengobatan apapun. Dia orang yang tidak relevan. Jangan pedulikan dia. Aku lelah. Ayo pergi. Tidak relevan. Lu Yunzheng si wanita jalang itu, si perebut hati ini. Keluarga Lu memperlakukannya dengan baik. Namun dia berani menusukku dari belakang. Sekarang grup Lu sedang dalam kekacauan internal. Dan dari luar grup WEM, sedang agresif memborong saham grup Lu. Para pemegang saham membuang kepemilikan mereka satu persatu. Sekarang hanya Shenshen, ayah, dan aku yang masih memiliki saham. Bukankah kakak bertindak terlalu berlebihan? Tidak adakah hal yang bisa dibicarakan dengan tenang? Haruskah dia memperlakukan kita seperti ini? Dulu saat Qin Yao pergi mencarinya, dia bahkan dipukul olehnya. Sekarang dia setiap hari merengek. Ingin bercerai denganku. Apa? Ibu? Sangat sulit. Untuk menikahi Qin Yao, ibu harus membantuku dan membujuknya dengan benar. Apa gunanya menelepon Shen Qin Yao sekarang? Tidak ada. Kita perlu mencari Yunxian dan bicara baik-baik. Hari ini adalah kunjungan setelah pernikahannya. Saat dia tiba nanti, aku akan bertanya padanya dengan benar. Aku takut di keluarga Lu ini. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Jika kau ingin menyelesaikan krisis ini, maka tanda tangani kontrak ini. Tanda tangani. Jadi kau mencoba mengambil alih grup Lo. Mengingat situasi saat ini, grup Ware atau grup Shen, kalian pilih salah satu. Telah diambil alih oleh grup Shen. Jadi aku masih mencoba mengambil alih grup Lo dan mencari kesempatan. Aku tanda tangan. Yunxian. Dan setelah itu kau akan kembali padaku. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Bukankah ini wakil CL Grup Wen yang baru ditunjuk? Tidak heran orang yang baru ditunjuk begitu kejam. Saat bertindak langkah pertamanya, sudah menargetkan keluarga Lu milikku. Itu rumah Lucien He. Aku hanyalah anak angkat tidak terdaftar dalam daftar keluarga. Lalu bagaimana itu bisa dianggap rumahku? Setelah bertahun-tahun Yunxian dia masih belum terdaftar di kartu keluarga. Kenapa? Bukankah itu semua karena adik kesayanganmu? Keluarga Lu hanya boleh memiliki satu nona muda, meskipun dia hanya nona muda palsu. Apakah ini alasanmu membalas dendam pada keluarga Lu? Tentu saja tidak. Apa yang kau hutangkan padaku jauh lebih dari ini. Ini baru permulaan. Setelah bertahun-tahun hubungan kita kau sama sekali tidak peduli. Mungkin. Aku juga pernah memedulikannya bukan? Lagi pula aku benar-benar menganggapmu keluarga. Tapi sekarang, aku sudah punya keluarga baru. Lu Yunxian. Dari kecil hingga dewasa kau selalu datang kepadaku kakakmu. Sekarang sekali lagi. Kenapa sebenarnya? Berhenti bicara omong kosong padanya. Orang sering bilang bahwa anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah. Mulai sekarang jangan mengaku bagian dari keluarga Lu. The film was Sudah translated terlambat. and narrated Aku by sudah memesan meja di Media. restoran favoritmu. Tidak terima kasih suamiku menungguku di rumah. Lu Yunxian, tidak bisakah kita bicara baik-baik? Aku tahu kau selalu ingin membalas dendam pada keluarga Lu. Aku sekarang telah mengakuisisi grup Lu. Asalkan kau mau, aku bisa menyerahkan grup Lu kepadamu untuk dikelola kapan saja. Si Asian Anda sangat murah hati. Anda membelinya seharga 500 juta. Dan Anda memberikannya begitu saja. Yunxian, kontraknya. Aku sudah menyiapkannya. Asalkan kau menceraikan Wen Chao dan menikah denganku, aku akan segera menyerahkan grup Lu kepadamu. Jadi, bagaimana dengan Xian Shenmu yang malang itu? Apa yang akan terjadi padanya? Aku akan mengurusnya. Aku akan memastikan dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Baiklah,
Aku akan bercerai. Itu luar biasa. Tapi apakah Shensenmu akan menyetujuinya? Tidak. Kenapa dia ada di sini? Shen Qinyao, kamu yang memanggilnya ke sini, bukan? Apakah kamu harus menghancurkanku? Yunshan, aku mengenalmu dengan sangat baik. Jika kau tidak bertindak dengan sedikit lebih kejam, kau tidak akan pernah membulatkan tekad untuk bercerai. Aku bisa bercerai, tapi Lu Xianhai tidak akan pernah menceraikanmu. Tunggu sampai kamu telah berurusan dengannya sebelum datang mencariku. Wen Chao, bukan seperti yang kamu lihat barusan. Shen Qinyao dan aku dia. Kau bilang, kau tidak akan pernah meninggalkanku. Aku percaya padamu, apapun yang terjadi. Aku percaya, kau tidak akan meninggalkanku. Kalau begitu barusan, Aku baru saja melihatnya memelukmu. Dan aku merasa sedikit tidak nyaman. Sayang, bisakah kau bisa tolong menjauh darinya di masa depan? aku mungkin tidak bisa untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan menjauh darinya. Oke? Grup Shen, kau sendiri yang menjerumuskan dirimu ke dalam ini. Koordinasi. Apa? Bagaimana perusahaan baru itu? Bagaimana situasinya sekarang? Aku sudah menyelidikinya. Perusahaan ini awalnya adalah firma kecil. Baru-baru ini mereka mengerjakan sistem tanya jawab AI. Belum lama ini, mereka bahkan mendapatkan paten. Pihak berwenang sangat menghargai proyek ini tinggi dan telah mengalokasikan dana dalam jumlah besar. Tidak ada masalah sama sekali. Lalu menurutmu, selama kita bisa memenangkan proyek ini, aku bisa bangkit kembali. Dan lebih dari itu, dividen dari paten ini sangat besar. Kita bahkan mungkin bisa melampaui posisi dominan grup WM dalam satu gebrakan. Asalkan grup Wan jatuh, aku akan menjadi satu-satunya pendukung Yunshan. Hanya saja, tahap akhir dari proyek ini akan membutuhkan investasi yang signifikan. Saat ini arus kas kita tidak bisa dibandingkan dengan grup WM. Jika proyek ini direbut oleh grup WM, maka itu akan menjadi. Bagaimana dengan masalah pendanaannya? Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Mengenai diriku, aku sudah menemukan beberapa penjual terpercaya untuk menjaminkan saham inti grup Shen sebagai agunan. Namun, aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin bercerai dari Lo Shenhei. Shen Qinyao, kau dan Shen Shen adalah teman masa kecil, tumbuh bersama. Kau seharusnya tahu betapa dia menyukaimu. Aku selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Kau tahu, satu-satunya orang yang kucintai adalah Yunshan. Baiklah, tapi aku ingin kembali seluruh grup Lo. Sepakat. Bukankah ayah selalu menyayangi Shen Shen? Lalu mengapa? Tentu saja masih ada lagi. Cara-cara yang kamu gunakan untuk menyakitiku sudah terlalu banyak. Dulu aku melindungi Shen Shen karena aku khawatir dia merasa seperti orang asing. Takut dia tersakiti karena dia baikan oleh kita. Tapi jika ayah memperlakukan Shen Shen seperti ini, maka betapa menderitanya Yunshan selama ini. Mungkin aku salah sejak awal. Kak Qinyao, jangan sedih. Ini bukan salahmu. Aku yakin kakakku di surga melihatmu seperti ini pasti akan memaafkanmu. Apa menurutmu? Dia benar-benar akan memaafkanku. Tentu saja. Aku berhutang nyawa pada kakakku. Jadi aku harus atas namanya menjagamu dengan baik. Kak Qinyao, ayo kita menikah. The film was translated and narrated Apa katamu? by M Media. Apa aku salah bicara? Aku yakin kakakku pasti ingin orang yang hidup agar hidup dengan baik. Aku hanya ingin dia beristirahat dengan tenang. Cukup jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak akan menikahimu. Kau bertunangan dengan keluarga Wen. Dan sekarang setelah kau kembali, sudah saatnya mengadakan pernikahan. Apa? Tapi Shen Shen, aku mendoakan kebahagiaanmu. Kak Qinyao, tidak. Aku sudah bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini. Aku harus mencoba
untuk terus maju. Sekarang selama aku menyingkirkan Lu Yunjang, Kak Qin Yao, kamu tidak akan pernah menceraikan aku. Halo. Bantu aku menculik seseorang. Selamat siang Wakil Direktur Utama Lu. Selamat siang Wakil Direktur Utama Lu. Xiao Wei ke sini. Lembur kali ini, kalian semua telah bekerja keras. Proposal untuk proyek Linjing sudah siap. Ini dokumen penawarannya. Tolong segel dan kirimkan. Wakil Direktur Utama Lu, tenang saja. Kami akan sangat berhati-hati. Kami akan mengirimkan dokumen penawaran. Dengan aman itu, kembalilah. Halo suamiku. Masih bekerja. Semuanya sudah diurus. Kamu tidak perlu menjemputku. Baiklah. Kalau begitu aku akan menemuimu sekarang. Siap. Ayo. Berhenti. Jangan sentuh aku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Agar kamu melepaskanku. Apakah kamu harus melihatku mati lagi? Agar kamu bahagia. Keluar. Yunxiang, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Yunxiang, aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak pernah terpikir untuk menyakitimu, Yunxiang. Tolong. Yunsel. Aku di sini. Aku ingin pulang. Baiklah. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. The film was translated Yunxiang, and narrated apakah by kau benar-benar M-Media. membenciku sedalam itu? Para pembunuh ini. Beraninya mereka menyentuhmu. Tunggu saja. Ibu akan memastikan untuk menuntut keadilan bagimu. Ibu, jika kita tidak menangkap pelakunya, kita tidak memiliki posisi moral yang kuat. Lalu, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Tapi menurutku Yunsel punya pemikirannya sendiri. Lupakan saja. Lupakan saja ibu tidak mengerti. Jalan pikiran anak muda. Sejak kau masuk ke keluarga Wen, kesehatan Wen Chao telah membaik. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga Wen. Bagaimanapun jika terjadi sesuatu beritahu ibu. Ibu mendukungmu. Terima kasih ibu. Senang sekali memiliki kalian semua. Qin Yao, apa yang kamu lakukan? Di mana kau tadi? Apakah penculik itu kau atur untuk menculik Lu Yunxiang? Bicara. Kak Qin Yao, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Qin Yao, Jian selalu bersamaku sepanjang waktu. Bagaimana bisa kau memfitnah istrimu sendiri seperti ini? Kau masih melindunginya. Kali ini Lu Yunxiang yang tidak terluka. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Shen Qian Yao, kamu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Ini semua salahmu. Lu Yunjang. Jian, apakah kau benar-benar terlibat dalam hal ini? Ibu, bagaimana ibu bisa berpikir begitu tentangku? Itu semua kakak yang merayu Qin Yao. Itu semua dia yang menjebakku. Jika ibu tidak percaya padaku, maka lupakan saja. Lu Yunjang, aku akan memastikanmu mati. Yunxiang, kenapa kau datang? Kesehatanmu masih. Shen, jangan lupa tujuan kedatangan kita.
Jika kita tidak memenangkan tender kali ini, maka bagimu dan Yunxian, itu akan menjadi mustahil. Kau harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Masalahmu jauh lebih serius daripada masalahku. Tenang saja, kita pasti akan menang. Karena semua orang sudah di sini. Mari kita mulai pembukaan penawaran. Setelah putaran pertama peninjauan, pelelangan dimulai. Ini adalah dokumen penawaran grup Wen. Setelah dikonfirmasi, kita akan memulai peninjauan. Dokumen penawaran Lin Jing. Baiklah. Aku mengerti. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa aku perlu mengajarimu itu? Jangan khawatir, aku akan mengubah data di dalam dokumen penawaran. Tidak perlu repot-repot. Berikan saja mereka beberapa lembar kertas kosong. Toh itu hanya kertas bekas. Mengerti? Li Yunxian. Inilah harga. Karena telah melawanku. Dokumen penawaran ini. Ada yang salah dengan tender ini. Bocah. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ayah. Dulu itu kita. Maafkan aku Yunxian. Kali ini kita tidak bisa mengecewakannya lagi. Siapa yang mengecewakan siapa? Apakah keluarga Luku pernah gagal memberinya makan? Atau gagal memberinya minum? Dengan cara, apa aku pernah menyakitinya? Dulu aku juga berpikir demikian. Tapi, luka dan utang seringkali tak terlihat. Berhenti bersandiwara. Meskipun kamu mengulur waktu, itu tidak akan meningkatkan peluangmu memenangkan tender. Yunxian, aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu kali ini. Tender ini. Apakah kamu mencoba mengatakan, apakah dokumen penawaran itu ditukar? Ayah, taktik itu sudah sangat ketinggalan zaman. Kami sangat puas dengan proposal grup Wen terpilih. Otakku, tidak selambat yang kau kira. Lagi pula, pengaturan tender itu ilegal. Hati-hati atau akan kulaporkan kau. Cadangan dokumen penawaran itu ada di dalam brankas kantorku. Tolong bantu aku menyiapkan salinan lainnya dan kirimkan ke sini. Pak Tua sialan. Aku tahu kau memang berniat buruk. Kau sendiri punya banyak trik. Tidak secerdik milikmu. Kau terlalu menguji. Mari kita lanjutkan. Terakhir dokumen penawaran grup Shen. Proposal grup Shen juga sangat baik. Terpilih. Sekarang untuk fase pelelangan. Aku akan menilai berdasarkan jumlah yang kalian tulis masing-masing. Aku yang akan membuat keputusan. Tidak apa-apa, jangan gugup. Aku umumkan. Pemenang lelang ini adalah grup Lu. Apa? Itu tidak masalah. Itu hanya satu proyek. Jangan sampai marah-marah hingga merusak kesehatanmu. The film was Benar, Wakil translated Direktur Utama Lu. and narrated by M Media. Dengarkan saja suamimu. Jangan biarkan kemarahanmu merusak kesehatanmu. Grup Wen sudah memiliki satu orang yang lemah dan penyakitan. Jika ada satu lagi, grup Wen akan benar-benar hancur. Jika kau kekurangan kekuatan, tidak peduli berapa banyak skema yang kau miliki, semuanya sia-sia. Jadi kau tahu itu juga. Jangan lupa, rekaman transaksi itu masih ada di tanganku. Jika kau tidak ingin semua orang tahu, maka tutup mulutmu. Kau. Yunxian, Mengapa kau ingin mengejakku juga? tentu saja tidak. Aku hanya ingin mengundangmu ke perjamuan perayaan besok. Aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Semua kejutan darimu, bagiku hanyalah guncangan. Tidak tertarik. Istriku, karena itu adalah urusan mereka yang disiapkan dengan tulus untukmu. Ayo kita pergi dan melihatnya. Jangan khawatir. Kami pasti akan berada di sana untuk memberi selamat padamu. Aku akan menunggumu.
Itu membuatku sangat marah. Baiklah, sudah selesai sekarang. Jangan marah lagi. Kau juga. Mengapa kau harus ikut campur? Jelas sekali mereka ingin kita pergi. Hanya untuk membuat kita muak. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Bukankah dia bilang dia punya kejutan untukmu? Kebetulan sekali. Aku juga punya kejutan untukmu. Saat itu tiba, kau akan menjadi orang yang mendapatkan kejutan ganda. Bukankah itu bagus? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Aku tidak mau bercerai. Ibu aku tidak mau bercerai dengan Qin Yao. Aku tidak mau. Semuanya sudah di luar kendalimu sekarang. Ibu dan aku adalah orang-orang yang memanjakanmu. Tidakkah kau melihat apa yang benar-benar penting? Grup Lu adalah warisan keluargamu. Apa hubungannya denganku? Ibu terus bilang ibu menyayangiku. Tapi ibu tidak menghentikan pertunanganku dengan keluarga Wen. Dan sekarang ibu menggunakan pernikahanku sebagai alat tawar-menawar. Mengapa aku harus peduli dengan kepentingan kau? Kau sudah keterlaluan. Kalian berdua. Kalian menolak untuk mendengarkanku, bukan? Lihat bagaimana aku menanganimu hari ini. Cukup. Kak Qin Yao, aku mohon padamu. Jangan ceraikan aku. Jika aku berakhir seperti ini, reputasiku akan hancur. Lagi pula, aku benar-benar mencintaimu. Apakah ini? Tidak kenal. Penculik itu teman orang tuamu, orang yang kau sewa untuk menculik. Yunxian, benarkah itu? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku memberimu dua pilihan. Ceraikan aku. Atau aku kirim kalian berdua ke penjara. Pilih salah satu. Apakah aku punya pilihan? Baiklah, kita bisa bercerai. Tapi aku punya satu syarat. Bicara. Aku ingin menghadiri perjamuan itu. Sebagai Nyonya Shen. Baiklah. Berani bicara, berani melakukan. Datang. Sudah lama sekali. Mengapa aku harus menemui mereka? Aku lebih suka tidak pernah melihat mereka lagi. Yunxian, aku sudah menyimpan kontrak pengalihan itu. Silakan tanda tangan kapanpun kamu mau. Kamu bisa menandatanganinya kapanpun. Baiklah. Bukankah kau bilang punya kejutan untuk kami? Ayo selesaikan saja. Oke. Aku tunjukkan padamu sekarang. Semuanya. Alasan aku mengundang kalian semua ke sini hari ini. Selain untuk merayakan kesuksesan akuisisi Group Share atas proyek Lin Jingtek, yang paling utama adalah untuk mengumumkan bahwa aku telah resmi bercerai dengan Loi Shenhei. Bercerai. Yunxian, akhirnya aku bisa mengejarmu dengan lembaran baru. Apa kau sudah gila? Aku sudah punya suami. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tahu. Aku yakin Group Share akan segera melampaui Grup Wen. Aku bisa menjadi sekutu yang jauh lebih kuat daripada Wen Chao. Aku bisa membantumu. Begitukah? Kau tidak benar-benar berpikir. Kau punya modal untuk berinvestasi di proyek Lin Jingtek itu kan? Tentu saja aku punya cara. Itu bukan urusanmu. Dengan cara apa? Menjual saham inti. Bagaimana kau tahu? Tebak kepada siapa saham inti itu akhirnya dijual. Kamu. Mustahil. Pembeli itu jelas-jelas. Klin lama ayahmu. Kebetulan sekali. Mereka juga klin lama ayahku. Dan bunga yang kujanjikan pada mereka lebih tinggi darimu. Dan mengenai Film was Lin Jingtek, translated and menurutmu narrated siapa by yang telah M Media. memberikan mereka begitu banyak uang untuk penelitian mereka setiap tahun? Jangan-jangan. Kau juga. Bagaimana? Apakah itu sebuah kejutan? Sekarang, apakah keluarga Shen atau keluarga Lu yang akan bangkrut? Itu sepenuhnya tergantung pada kata-kataku. Tentu saja. Ini supaya mereka kehilangan segalanya sampai sen terakhir. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah ayah kandungmu. Yunxian, Apakah namaku ada di daftar keluarga hukum milikmu? Tuan Lu. aku akan menambahkanmu sekarang. Anak perempuan yang baik. Ayah, aku hanya. Cukup. Ini adalah utang kita kepada Yunxian. Dan ini adalah apa yang pantas kita dapatkan. Maafkan aku. Suamiku. Xiaoli Zhenxian. Ayah pingsan. Ibu, cepat bawa ayah ke rumah sakit. Lo Yunjiang.
Aku akan membunuhmu. Pembunuhan. Pembunuhan. Yunxian, maafkan aku. Di kehidupan ini, kamu harus bahagia. Aku, Lu Yunxiang, pasti akan bahagia.